Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Rekayasa. Di sini ada saya, Hani Tohjana, biasa dipanggil Hani. Lalu ada Kak Sofia Laila, bisa dipanggil Kak Sofi. Lalu ada Kak Cahaya Mustika, bisa dipanggil Cahaya. Lalu ada Anida Kencana Putri, bisa dipanggil Anida. Dan ada Wina Mulyana, bisa dipanggil Wina. Nah, jadi tujuan kami di sini itu untuk mengedukasi teman-teman semua tentang bahaya seks bebas dan penyakit menular seksual, yaitu HIV/AIDS pada remaja. Nah, tujuannya biar teman-teman semua tahu nih seks bebas itu tuh apa gitu bahayanya, selain dilarang juga dalam agama ya, merugikan kita juga, yaitu diantaranya merugikan kesehatan kita juga, yaitu ada penyakit menular seksual namanya HIV atau AIDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Teman-teman di sini kira-kira udah pada makan siang belum ya? Kenapa belum sih? Oh ya, teman-teman, sebelum kita menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri kembali ya. Nama saya Anida Kencana Putri, biasa dipanggil Teh Anida. Di samping saya siapa teh namanya teh? Nama Teteh Teh Wina ya, Teh Wina Indiana, panggil aja Teh Wina. Oh ya teman-teman, di sini saya akan menyampaikan susunan acara kita pada siang ini. Jadi yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua ada perkenalan, yang ketiga itu menyampaikan kontrak waktu, kayak tujuan materi. Nah yang keempat tanya jawab, yang kelima merangkum materi pendidikan, yang keenam evaluasi dengan wishlist dan menyampaikan hasil evaluasi ke siswa. Yang ketujuh adalah penutupan. Mungkin langsung saja pembukaannya yang pertama. Ayo kita buka acara pada siang ini dengan membaca Bismillah. Basmalah. Jadi teman-teman semuanya yang ada di sini, tujuan kita di sini yaitu untuk memberikan sedikit informasi atau penyuluhan kepada teman-teman semua mengenai bahaya seks bebas dan penyakit menular seksual HIV atau AIDS pada remaja. Supaya teman-teman semua juga tahu mengenai apa sih seks bebas itu, bahaya seks bebas, resiko terjadinya seks bebas, faktor seks bebas di kalangan remaja, hingga apa itu HIV atau AIDS, penyebabnya hingga pencegahannya. Itu kira-kira teman-teman. Nah, dalam pertemuan kali ini ada dua sesi. Yang pertama itu sesi pemateri, yang kedua sesi tanya jawab. Terus mungkin kita membutuhkan waktu kurang lebih 27 menit. Apakah teman-teman di sini bersedia? 27 menit teman-teman. Baik, kalau teman-teman bersedia, sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin tanya nih kepada teman-teman, apa sih bahaya seks bebas itu? Kira-kira yang teman-teman tahu gitu, apa sih seks bebas? Menular penyakit. Ya boleh, bisa. Yang lain siapa lagi? Ada lagi? Kami ini apa tuh kami ini? Oh gitu. Nah, jawaban dari teman-teman tadi cukup benar semuanya. Nah, tapi lebih rincinya itu kayak seks bebas adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual terhadap lawan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan di luar hubungan pernikahan dan bertentangan dengan norma-norma agama. Gitu teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke materinya ya, yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan Teteh Hani. Oke, langsung saja. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas materi tentang bahaya seks bebas dan penyakit menular seksual HIV atau AIDS pada remaja. Next time. Nah, topik yang akan kita bahas pada siang ini yang pertama
Yang keempat ada penyebab dan akibat HIV atau AIDS. Yang kelima ada gejala HIV atau AIDS. Yang keenam ada pengobatan HIV atau AIDS. Yang ketujuh ada pencegahan HIV atau AIDS. Next time. Nah, yang pertama ini ada bahaya seks bebas. Bahaya seks bebas adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual terhadap lawan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan di luar hubungan pernikahan dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang tidak bisa diterima secara umum. Nah, perilaku seks bebas bisa meningkatkan resiko terkena penyakit menular seksual seperti HIV, herpes simplex, kutil hamil, gonore, dan hepatitis B. Penyakit-penyakit tersebut mudah menular lewat aktivitas seksual, baik seks oral ataupun seks anal. Nah, di sini ada resiko terjadinya masalah kesehatan mental akibat seks bebas. Tak hanya meningkatkan resiko penyakit menular seksual, perilaku seks bebas juga bisa mempengaruhi mental. Berikut ini adalah beberapa resiko terjadinya masalah kesehatan mental seks bebas. Yang pertama di sini ada menurunkan harga diri. Nah, menurunkan harga diri ini adalah seseorang yang dicampakkan setelah melakukan seks bebas bisa merasa rendah diri, tidak berharga, yang bisa berlanjut menjadi depresi. Nah, Ini dulu ya. Nah, kedua ada merasa malu dan menyesal. Nah, di sini seseorang yang dicampakkan setelah melakukan seks bebas bisa merasa rendah diri, tidak berharga dan bisa berlanjut menjadi depresi juga, teman-teman. Nah, yang ketiga ada meningkatkan resiko depresi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, perasaan rendah diri, tidak berharga, bahkan perasaan tidak diinginkan akibat tidak berlanjutnya hubungan setelah seks bebas bisa memicu depresi. Seperti itu, teman-teman, resiko terjadinya masalah kesehatan mental akibat seks bebas. Nah, di sini ada faktor seks bebas di kalangan remaja. Adapun beberapa faktor penyebab HIV pada remaja. Yang pertama ada kualitas diri remaja, yang kedua ada kualitas keluarga, yang ketiga ada kualitas lingkungan, dan yang terakhir ada minimnya informasi. Next time, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Hani. Nah, oke, lanjut ya teman-teman. Di sini ada HIV atau AIDS. Sebelumnya aku tanya dulu nih, ada yang pernah dengar nggak sih istilah HIV atau AIDS ini? Enggak. Ini ada yang pernah dengar, mungkin belum pernah ya. Jadi HIV ini adalah virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Orang yang dalam darahnya terdapat virus HIV dapat tampak sehat. Nah, dia tuh terlihatnya sehat aja gitu. Tapi sebetulnya dalam tubuh dia ini ada virus HIV ini, dan dia juga bisa menularkan ke orang-orang. Kalau ada penyebab dan akibat HIV. Nah, penyebabnya itu ditularkan dari cairan penderita. Misalnya dari sperma atau dari vagina, ASI, ada satu lagi itu dari jarum suntik yang bagian ya kan, maksudnya jarum suntik itu sekali pakai ya gitu. Dan ada gejalanya juga nih, itu diare dan kepanjangan. Diarenya lebih dari 1 minggu, mual dan muntah, keringat tinggi pada malam hari, demam, batuk kering, masalah kulit, mulut seperti infeksi jamur, infeksi berulang, dan sering terkena penyakit serius, lalu kelemahan dan kelelahan yang berat, penurunan berat badan. Penurunan berat badannya ini yang penurunan berat badan yang berat banget ya teman-teman. Dari misalnya awalnya 50, tiba-tiba turunnya tuh 20. Banyak banget ya. Lalu ada pengobatan HIV. Sebetulnya virus ini ada pengobatannya ya, belum ada obatnya, tapi ada obat yang bisa memperhambat penyebaran virus ini, yaitu obatnya antiretroviral.
karena ASI ya. ASI itu tuh contohnya dari ibu menyusui. Misalnya ibu menyusui ini dia punya virus HIV, penyakit HIV ini. Nah, kita ditularkan juga pada anaknya dari ASI. Nah, terus ketika anak itu menghindari penggunaan jarum suntik dan hubungan seksual bebas. Selain dilarang juga ya teman-teman dalam agama, ini memberhentikan kita juga ya. Ya, di antaranya itu penyakit HIV ini. Lalu ada melakukan melakukan deteksi dini dan pengobatan agar HIV tidak menjadi tahap yang lebih parah, yaitu AIDS. Nah, jadi kalau HIV ini nggak diobatin, nanti dia bisa lebih parah, yaitu AIDS namanya. Itu kalau udah AIDS itu udah parah. Nah, selesai. Mungkin ada yang mau nanya? Nanya? Kejauhan nggak sih kalau saya di sini? Teman-teman ada yang mau nanya kan seputar tentang seks bebas sama HIV atau penyakit AIDS? Tadi saya katanya. Tadi saya enggak. Ayo teman-teman nanya, coba. Boleh berdiri sambil perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Asia dari kelas 11 Perbankan. Saya mau nanya Kak, apa perbedaan orang yang udah pernah seks sama belum? Ada yang mau nanya lagi? Coba. Perkenalkan, nama saya Iki dari kelas 11 dan saya mau nanya, penularan penyakit HIV itu terbanyak melalui apa? Ada yang mau nanya lagi? Satu lagi. Berdiri. Perkenalkan, nama saya dari kelas 11 Tata Boga. Saya mau nanya Pak, orang yang punya penyakit HIV itu ada tandanya nggak sih? Kayak kalian kalau itu sakit HIV gitu. Oh ya teman-teman, kalian juga boleh kok makan snack sambil dengerin. Udah pada makan siang belum? Boleh gimana? Apa lagi makan siang belum makan siang? Itu maksudnya dari fisiknya. Perkenalkan, nama saya Siti Musipalinia dari kelas 11. Izin bertanya, apa dampak buruk bagi orang yang terkena penyakit HIV? Jawab yang pertanyaan terakhir dulu ya, dari siapa tadi? Oh, pertanyaannya itu tadi apa dampak dari apa dampak orang yang terkena HIV? Itu ya? Ada dampaknya.
dampaknya itu ada gangguan penglihatan, terus saluran pencernaan, paru-paru, atau sampai kesulitan berjalan. Mau dibawa lagi? Jelas nggak? Udah jelas. Halo teman-teman. Penularan penyakit HIV dapat melalui hubungan seksual masih menjadi syarat penularan HIV yang paling sering terjadi. Jadi dari hubungan seksual. Tadi pertanyaan dari siapa? Nah, jadi itu dari hubungan seksual. Udah cukup? Jadi orang yang mempunyai penyakit HIV itu tanda-tandanya berat badan menurun drastis, sering demam, mudah lelah, diare kronis, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Jadi kayak gitu teman-teman, aku kurang jelas. Sebenarnya tadi udah dibahas yang mungkin kurang jelas ya. Jadi pertanyaan dari siapa? Udah cukup jawabannya? Teman-teman tadi yang kuesioner yang pertama udah dikumpulin semua? Ya. Sekarang kita minta buat si kuesioner yang kedua ya teman-teman. Tadi kan udah dibahas sama halamannya di depan ini. Mau tahu bagaimana pemahaman kalian tentang namanya seks bebas dan penyakit menular seksual ini? Kuesionernya langsung diisi ya teman-teman, nanti yang udah boleh dikumpulin lagi. Iya sama aja. Ini kan tadi kan kalian belum dijelasin kan? Nah sekarang dijelasin beberapa paham kalian tentang materi itu. Kalau pengertian mengisi sesuai dengan kemampuan sendiri ya, karena ini bukan ujian untuk menilai kalian dikasihkan buku guru, ini adalah isian sejauh mana kalian memahami tentang materi yang sudah diberikan ya. Jadi tolong sesuai dengan kemampuan sendiri ya, tidak dinilai dan dikasihkan buku guru ya. Jadi jangan kerjasama ya. Ya silakan, kalau yang sudah nanti dikasihin ke kakak. Sudah diberikan ke kakaknya. Ada sih, bisa. Sudah semua? Ya. Alhamdulillah. Ya. Ada yang mau ditanyakan kembali sebelum kita berpisah?
siapa nih yang mau menyampaikan tadi intinya kesimpulannya apa sih? Ya, biar kita sama-sama untuk menyimak kembali rangkumannya, kesimpulannya apa sih? Coba, silakan. Silakan yang mampu untuk menyampaikan pendapatnya, inti yang tadi yang disampaikan oleh kakaknya apa sih? Ya, cung, ibu maunya yang cung, karena biasanya yang cung itu dia berani, dia bisa lebih cerdas, gitu ya. So, siapa? Iya, intinya tadi apa? Yang ditangkap pengalaman. Ya, silakan. Yang menunjuk aja, Bu. Yang diingat tadi tentang apa yang diingat oleh memori. Boleh, silakan. Tak salah, tak. Bisa ya, perkenalan tadi. Boleh. Nama saya Kiki dari kelas 11 RMI 2. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari penjelasan kakaknya, karena HIV itu penyakit yang menular melalui seks bebas, bisa apa ya? Faktor-faktornya itu ya itu mau ngomong apa ya? Bisa mengakibatkan penyakit mata kayak penyakit alat kelamin, busuknya alat kelamin, terus kutil, terus faktor-faktornya juga bisa ke diri kita sendiri itu jadi depresi, kurang percaya diri, dan hilangnya harga diri. Itu yang bisa saya dapat dari penjelasan kakak. Ya, terima kasih. Sekarang yang tentang bahaya seks bebasnya. Tadi dijelaskan sama kakaknya? Dijelaskan sama siapa yang bisa menambahkan? Yang tadi jawabannya bagus ya, bisa menerima apa yang sudah disampaikan. Nah, sekarang biar lebih sempurna, sama siapa? Tentang bahaya seks bebas itu seperti apa sih gitu? Ya, Nek, sama siapa? Ibu tunjuk aja. Atau mau sendiri belajar untuk kamu pendapat nanti saya kalau kuliah nanti akan selalu menyampaikan pendapat ya, kalau tidak dilatih sekarang kapan lagi gitu ya. So, atau ibu tunjuk, ibu mau yang matanya belok, ada nggak yang matanya belok? Yang belok kayak penyanyi India. Oh, yang apa? Ini yang belok nih. Ya, ini belok. Cantik mas. Berusaha apa yang sudah diingat dari bahaya seks bebas itu bisa menyebabkan apa? Kalau salah pun tidak apa-apa, nanti kan direvisi. Ya. Perkenalan, nama saya Setiasa dari kelas 10 AKL 2. Tadi pertanyaannya apa? Gak tahu. Bisa menularkan penyakit HIV, bahaya seks bebas itu. Bisa apa lagi? Cuma satu tadi. Yang belajar cuma satu sama bisa menular seksual. Terus apa sih bahayanya itu mempunyai resiko gitu. Nah, bagian resikonya itu menurunkan harga diri, merasakan malu dan menyesal, meningkatkan resiko depresi. Terus memiliki faktor juga, faktor diri remaja, ya, faktor remaja, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor informasi.
supaya apa yang sudah diinginkan dan kuesioner itu seimbang dengan yang tadi sudah diserap oleh adik-adik semua, ya seperti itu. Nah tadi jawabannya betul. Jadi bahaya seks bebas itu setelah tadi dijelaskan oleh siapa? Siti. Nah itu Siti Elsa. Panggilannya apa Elsa? Oh Elsa. Nggak mau Siti apa? Elsa yang ini itu ya? Yang sama siapa? Oh Ana. Itu nggak mau Siti. Elsa aja. Ya, jadi itu ya. Tapi intinya yang perlu kalian pahami mengenai bahaya seks bebas itu, tadi kan ada dari keluarganya ya, faktor yang ditimbulkan sehingga dari seks bebas itu dari keluarga, kemudian dari lingkungan, ya. Nah dari diri sendiri apa bisa menyebabkan juga kehamilan. Kalau hamil apa yang terjadi? Bagaimana dari keluarga, bagaimana dari lingkungan, bagaimana dari masyarakat, ya kan? Jadi akhirnya apa yang terjadi? Kalian masih unyu-unyu tapi sudah gendong mbak, ya. Jadi oleh keluarga kalian sudah tidak dianggap lagi anak yang berbakti. Oleh lingkungan kalian sudah diomongin gitu ya, ini kecil-kecil udah hamil duluan, sehingga apa yang terjadi kalian malu, ya kan nanti depresi, ya kan? Nah itu nanti apa ya singkatannya kalau bahasa-bahasa anak zaman sekarang? Masa depan suram, ya kan? Udah kita sudah melanggar hukum agama, ya kan? Ya perzinahan itu kan dosa besar. Ya, lalu melanggar norma masyarakat. Nanti apa yang terjadi? Kalian menjadi ibu rumah tangga dalam keadaan masa muda. Harusnya masa muda itu membangun bangsa, sehingga kalian nanti minder, ya. Jadi intinya ini, kalau ada yang mengajak ke anak seks bebas, Neng, saya cinta sama Neng, misalnya, ya saya juga cinta kamu, gitu kan? Coba buktikan sejauh mana Neng cinta sama Akang, gitu kan? Sama abang, kan Akang kayak aja ya kabayan sama itu. Sama abang misalkan tunjukkan cintanya, ternyata apa? Yuk kita amal gitu kan ke hotel sekarang tuh hotel mana? Jangan ya, jangan sekali-kali kalian terbawa oleh bujuk rayuan. Bujuk rayuan laki-laki. Bang ya, sebenarnya itu sih pesennya karena kalian kan masa remaja ya, masih usia 17-an, 18, 19 kan, jadi dijaga yang namanya mahkota, ya mahkota Dewi itu, ya. Karena kalau sudah itu kena jebol, kalian mending kalau nanti dapetin mertua yang baik. Tapi kalau nanti mertuanya masang spray putih di malam pertama, pengen tahu anaknya ini masuk perawan atau tidak menantunya, apa yang terjadi kalau kalian tidak ada darahnya? Misalkan ada kejadian kan? Ada kejadian sampai seperti itu, mertua masak kain. Ada ditonton juga sama. Emang kalau gak ada darah itu udah perawan. Rata-rata di masyarakat itu seperti itu, ya. Tetapi memang tergantung ya. Ada beberapa ya kondisi di mana ketika si anak tadi misalnya dia terjatuh atau menyukai olahraga yang ekstrim sehingga dia ada kecelakaan, misalkan terbalik daerah panggul, ya, bobot jatuh itu bisa sobek daerah sampai ke vagina, misalnya vaginanya kalau dia sampai ke
apa namanya tangkuk gitu ya, kebentuk gitu ya, dia jatuh terus di bawahnya ada batu besar itu bisa ya, itu adalah tanda kutip, berarti ada kecelakaan, akhirnya ada kerobekan ya. Tetapi kalau misalkan tidak ada sama sekali dia melakukan kegiatan tersebut, tidak pernah jatuh ya, tapi tiba-tiba ketika dia suaminya melakukan itu tidak ada, dia tidak pernah misalkan dia memang pernah melakukan seks bebas ya biasanya ada, kalau misalkan masih ada biasanya ya apanya? Kalau misalkan nggak ada darah, tapi kita nggak pernah melakukan Ya itu tadi udah dijawab. Bisa juga dengan karena kecelakaan, ya. Kecelakaan itu dia terjatuh, ini ketimbun. kalau terjatuh, tapi kalau sudah Biasanya jarang. Biasanya kalau dia nggak pernah jatuh, terus dia memang masih suci, dia biasanya ada. Karena ya biasanya rata-rata seperti itu. Ya, jadi jaga makanan dari kalian. Jangan sampai tergoda yang dilakukan hubungan seks. Ya, paham ya? Janji ya? Tidak melakukan hubungan seks. Yang sudah gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita ya. Terima kasih buat waktunya yang sudah meluangkan waktunya. Mungkin lagi mengganggu KBM ya, mohon maaf ya. Mungkin cukup sekian dari kami.